Tadi nggak pada bahasa Hulu. Kalau udah datang keluarga dari Kapuas Hulu ya dia menjalan kena ke bahasa Hulu. Kan? Bukan bahasa yang paling yang bisa. Kan banyak hasil tuh bahasa kan. Kamu datang Bu Yuli videonya dihidupkan Bu Yuli. Pinjam. Tolong videonya di depan. Jadi pada siang ini kita akan belajar riset operasi. Jadi Bapak Jangan sudah tercatat kuliahnya tuh ya. Bapak serius dulu. Bapak kan? Bapak ya. Jadi ini kalau nama kuliah itu Pak ya, setiap dosen itu harus punya kontrak kuliah. Setiap dosen itu harus setiap dosen. Jadi Bapak ini kuliah di jurusan manajemen. Kebetulan bapak saya ini adalah ketua jurusan manajemen, Pak Adi Musalin ketua jurusan manajemen. Jadi ketua jurusan itu mengkoordinasi dosen-dosen, menunjuk bapak ketua jurusan. Setiap dosen itu harus membuat kontrak perkuliahan, ya kan gitu. Apa manfaat mata diajarkannya, bagaimana materinya, apa tugasnya, dan manfaat organisasi materi tugasnya apa, bagaimana perkuliahannya, pakai metode apa, itu satu kuliah kan, bagaimana kriteria kuliahnya, ya kan? Kita dulu kan, bagaimana referensinya, apa referensinya, ada jadwalnya. Jadi kalau bapak ini pas sekali, ya kan, jadwalnya apa nih, tidak sekali. Kalau semuanya diikuti, ya penting diikuti ya, hadir, ya kan, tugas itu kerjakan ya, walaupun salah tidak masalah. Tapi ada tugas kerjakan semampunya kan, semampunya. Kalau ya itu nanti ini dosen, tapi tugas nanti ada tugas itu. Ini ada tugas, berikan tugas dan ada ikut kuliah, ada hadir di Zoom, ada buka kasus Zoom ya, kemudian nanti ada ujian tugas semester, ujian akhir, nanti ada konsekuensinya nilai. Nah, ini konsekuensinya nilai kan. Ya semoga semua basisnya dan lancar sampai dapat sarjana itu kan, kita selesainya apabila hadirnya bagus, kalau tidak bisa hadir ada tugas ya izin gitu, izin. Jadi bisa ada tugas Jakarta pas hari itu tugas negara umpamanya, ya bisa izin boleh. Nah, dengan dikirim aja difotokan surat tugasnya, ya kan, ke jurusan. Insya Allah kan nanti udah izin kan, nah, boleh. Kalau sakit kan ya nggak bisa kuliah, bisa izin, boleh. Itu kan tinggal difotokan surat yang dokternya gitu. Izin, nah, itu jangan apa tidak bagus nanti. Iya, tapi apa nih benar sakit lain enggak? Nah, itu ya. Ini kontak plan. Pertama ada penilaian. Ini nilainya Pak. Jadi kehadiran ini 10%. Ada 10% ya. Kadang 10%. Kadang ini bisa sikapnya gimana, perilakunya waktu hadir gimana, di waktu kuliah itu gimana gitu. Kehadiran. Kadangnya. Mungkin kalau kuliah itu banyak bertanya, aktif. Nah, kan. Kalau kelas konsentrasi memang beda dengan kelas remaja. Pembelajarannya beda, nggak sama dengan kelas-kelas yang tamat SMA gitu. Ini kan kelas tua maksudnya. Ya, beda caranya, beda sananya, beda sasananya, gitu kan. Jadi ini ada persen. Ini ada tugas. Tugas ini 20%. Nah, ini ujian transfer 34%. Ini gabung nih Pak ya, 34 digabung 30%, dan ini 40%, 100%. Ini komponen penilaian evaluasi. Ini hidup hemat baru ada nilai. Bapak dapat nilai A itu apabila Bapak dapat nilai 80 minimal, ya kan? Bapak dapat nilai 80 minimal. Nilai B itu 70 minimal. Nilai C itu 60. Jangan sampai nilai D, nilai itu tidak bagus, tidak lulus. Ya, A itu 80, B itu 70, C itu 60. Nah, ini dia, ini pertama. Jadi nanti pertama untuk semua dosen. Jadi dosen itu beda-beda tipenya Pak. Beda, tidak sama manusia kan. Manusia memiliki tipe. Nah, kalau saya sendiri ini sebagai ketua jurusan, kalau Bu Yuli dengar saya Bu Yuli, saya dengan Bapak, ya,
Jadi Bapak kalau di ekonomi ini mengajar mata manajemen pemasaran, manajemen bisnis, marketing, ya, dengan operasi. Nah, jadi itu beda-beda. Ada yang dosennya serius, ada dosen yang apa nih santai yang ngajarnya, kayak tipe dosen, gitu kan. Jadi diikuti ya, ikuti. Ya, kalau si tugas kerjakan tugasnya. Salah nggak apa-apa, itu dilakukan, kan? Gitu kan ya, jangan dipikirkan. Tugas kerjakan ya, semampu kita ngerjakannya kan. Ya, yang dikumpulkan, yang sampai dikumpulkan gitu. Yang sampai dikumpulkan, mampu kita lah. Karena boleh dipaksa. Kalau dipaksa bisa sakit nanti. Kalau mampu dipaksa sakit. Bisa mampu kita kerjakan. Tapi tugas kumpulkan. Begitu ya. Jadi jangan sampai ngumpul. Nah, nanti dosen paham kok, dosen paham nanti. Dosen paham. Tanpa diminta dosen paham. Ini tugas kerjakan. Hadir kan, hadir lihat kan, jumnya hadir nih. Absen kan itu kan. Kalau enggak jelas tanya dosen itu pasti menjawab. Semua dosen pasti membantu. Komitmen kan, kami ada komitmen untuk membantu dosen untuk mahasiswa yang kuliah. Kalau ada masalah tanya ke dosen ya dengan apa? Dengan cara yang baik itu artinya kan otomatis akan menjawab gitu. Mau dibantu. Kalau nanti bapak-bapak ini insya Allah berhubungan bapak yang saya kan harus kejurusan. Nanti pasti selain hubungan dengan mungkin nanti saya yang ikut PA-nya nih kan, pimpinan biasanya yang jadi PA itu kejurusan. Itu lebih biasanya ke saya nanti dalam komunikasi kan. Karena saya ini kan mengelola jurusan. Kita semua saya itu jurusan. Yang gitu. Jadi gitu. Jadi bapak saya ini kejurusan sebagai kepala dosen misalnya, koordinasi dosen, kepala dosen. Kalau saya ini PNS, dosen PNS. Yang lain itu dosen swasta. Saya di ekonomi IPB dosen PNS, golongan B, saya udah golongan 4B dah. Pembina tingkat 1. 4B kan tingkat 1. Kalau di PNS kan yang tingkat 1. Kita di jurusan gitu kan. Jadi mengatur jurusan, nanti kalau ada yang tidak tahu jangan sungkan untuk bertanya. Oh, mahasiswa itu sering ke bapak bertanya sampai malam pakai sering bertanya. Ya itu gajikan itu. Kalau masalah keuangan kan Bu Windy, ya kan keuangan Bu Windy. Bapak kalau masalah keuangan bapak. Jadi itu. Jadi dalam kuliah ini jangan malu-malu ya. Asli kan? Enggak apa-apa. Jadi jangan dijadikan beban itu. Ada tugas kerjakan semua kita. Apa ya kan? Betul ya. Pikirkan, kan? Tugas kerjakan. Nah, selesai dapat apa dari ngerjain tugas kumpulkan kan? Kalau ujian, kalau dia pakai ujian daring nih kan di sana. Mana dosen kontrol siapa ngerjakan gitu kan? Gitu. Lagi juga gitu. Sebenarnya gitu kan? Ada teknologi ini kan? Jadi nanti ada 4 komponen. Ada namanya kehadiran, ada namanya tugas, ada UTS, ada UTS. Itu harus dipilih semuanya. Tidak boleh kosong. Kira-kira bukan manajemen menawar. Tentang tolong itu apa suara tuh dimati mikrofon dimatikan kalau bisa nanti soal masuk semua ke sini dengaran semua nanti kalau tidak dimatikannya bapak dengar nanti jangan sana ya kan kalau sifatnya rahasia kan bahaya tuh dengar orang lain kan jadi kalau tidak bicara mikrofon dimatikan kalau bicara mikrofon hidupkan kalau bapak Pak Braun Pak itu tolong dimatikan suaranya dimutkan jadi kalau dimut. Jadi kata juga gini, jangan sebelum nanti konslet bertabrakan suara. Ini tidak jelas kan? Pertama, kalau kemudian lagi kalau kita waktu Zoom itu dihidupkan, ada punya yang sifatnya rahasia di keluarga bisa tahu orang lain, kan tidak bagus, kan? Rahasia kan? Kadang ini tidak sadar, kita di Zoom, ada misalnya suami ke istri ke rahasia pas istri kuliah,
tak dimatikan mute-nya, tak dimatikan mikrofonnya, kan ketawa, kan tahu yang orang lain kan. Ada itu rahasia kan, gitu. Jadi kita jadi, kalau yang bicara bapak yang depan kamera yang lain matikan gitu. Itu untuk menjaga rahasia, gitu kan. Jadi yang masalah rumah tangga, jadi ya kita nggak tahu sini kan gitu. Kita nggak tahu kan itu rahasia, oke ya. Yang mau tanyakan silakan. Nah, kalau mau tanya, mic hidupkan. Nah, bapak matikan mic. Silakan kalau mau tanya. Jangan malu-malu, silakan. Yang mau paham apa, kalau ini tuntas, apapun. Dengan untuk kanan tadi diperkenalan dulu. Assalamualaikum Pak. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam, silakan Pak. Ya Pak, nama saya Munawar Pak. Jadi izin konfirmasi Pak dalam hal ini. Makasih banyak lah atas pertemuan kita pertama ini kan sangat familiar sekali lah gitu kan. Ya semoga lah dengan kelangsungan pembelajaran ini mendapat optimal gitu kan dan bisa terselesaikan dengan baik gitu kan. Ada beberapa pertanyaan Pak yang harus saya sampaikan mungkin secara pribadi lah gitu. Andai kata gitu kan durasi tugasnya itu bisa diperpanjang, misalkan biasanya kan seperti ini Pak, dikumpul paling lambatnya jam 12 malam gitu kan. Nah, tapi kebetulan kita ini pada di luar daerah gitu kan, mungkin selesainya itu bisa besok gitu. Itu bisa dapat menyusul jawabannya itu. Terus yang kedua, kalau misalkan pun pas kita kebetulan pas di Pontianak gitu kan, ingin mengikuti katakanlah ke kampus gitu, itu bisa enggak Pak gitu kan, misal pas bertepatan dengan jadwal yang ada gitu misalkan. Mungkin hanya itu aja Pak, itu. Terima kasih. Sama tentang tugas itu kan kita kan kuliah 1 bulan sekali, enggak, biasanya tugas tuh misalnya kasih tugas hari ini tapi ngumpulnya bulan depan gitu, ngumpulnya bulan depan, pertemuan kan sebulan sekali. Misalnya bulan ini bulan apa, Maret sekali kan, nanti ketemu lagi itu bulan April nanti. Mungkin sebelum puasa kan, ada puasa. Misalnya hari ini ada tugas, dikumpulnya bulan depan, kan lama waktunya kan. Bukan tugas nanti malam kumpul, enggak gitu. Jadi kalau sebulan sekali ini tugasnya nanti kumpulnya bulan depan gitu. Atau ada juga dosen yang gini, kasih tugas kumpulnya nanti pada waktu ujian akhir nanti bisa 2 bulan kan gitu kan, biasa gitu. Itu tugas terstruktur, tergantung masing-masing dosen. Ya, kalau saya bapak ini ya sesuai dengan jadwal. Misalnya ada tugas hari ini tugas, kumpulnya bulan depan, enggak besok, enggak minggu depan, enggak bulan depan. Pada pertemuan bulan depan. Itu bukan 12 jam lagi, enggak, lebih dari 12 jam itu kan. Lebih dari seminggu lebih. Ya, sebulan lah, sebulan kemudian kan. Karena kita kan kuliah 1 bulan sekali. Ya, kita bayar tugas itu kumpulan bulan sekali. Kalau adik kata pun kan bisa bicara dengan dosen, bisa Pak dosennya belum selesai, bisa ditambah, boleh, tidak masalah. Itu kan mahasiswa kan, dosen juga pengertian, ya kan gitu. Silakan. Jadi kalau misalnya, Pak saya belum selesai nih Pak tugasnya Pak karena sibuk. Nah, tahu ya dosennya kan, gitu. Itu dosennya gitu kan, mohon Pak apa nih bisa melakukannya kapan gitu kan. Jangan dengan dosen kan boleh. Gitu kan. Kemudian kalau masalah tadi yang kedua, misalnya kalau ke Pontianak, bisa tidak kuliah pas jadwal Pak kan? Bisa tidak kuliah di Pontianak? Nah ini karena ada edaran gubernur juga sih dengan rektor, karena ada edaran juga bahwa apa nih? Jadi semua perkuliahan itu masih dilakukan daring. Tapi kalau bisa sih memungkinkan, tapi dengan syarat itu harus melakukan namanya swab. Jadi setiap mahasiswa yang mau tatap muka di kuliah tatap muka dosen itu harus menunjukkan surat keterangan tidak positif atau non reaktif ya. Tapi itu keluar biaya kan, keluar biaya. Dosen itu keluar biaya kan sayang kan uangnya kan. Tapi kalau misalnya bapak ibu nanti mau satu hamil dengan bapak di komunitas silakan boleh, tidak pakai swab ya kan, tidak apa-apa, itu boleh ya kan. Cukup kumpul ngobrol di mana di kafe ke ngobrolnya boleh, tapi di luar kampus kan, di kampus nanti tidak boleh, di luar kampus kita ngobrolnya boleh, silakan. Tadi kita ngumpul di mana yuk, silakan. Kalau Pak di Pontianak itu boleh silakan. Tapi kalau kita kuliah tuh Bapak belum bisa berani mengatakan bisa karena tadi edaran rektor gitu. Memang kami juga merindukan semua masa menunjukkan tatap muka nih, tatap muka.
Karena udah 1 tahun ini mahasiswa tidak ke kampus. Sama dengan siswa SD, SMP, SMA kan juga itu merindukan tatap muka itu kan. Jadi kita ini memang susah juga ya. Serba salah. Pemerintah mengizinkan, tapi takut juga terpapar semuanya enggak. Satu orang siswa terpapar, segini bahasanya. Jadi semua guru dan siswa itu harus di swab juga. Nah, udah hasilnya bagus baru boleh tatap muka kan. Gara-gara ada gejala yang tidak bagus jangan sekolah gitu. Jadi asal gitu. Karena KP aja bisa di KP-KP masih boleh nongkrong, boleh di pendidikan enggak boleh gitu ya enggak. Di KP-KP itu dekatan, tidak ada jarak, enggak masalah. Tapi kalau pendidikan kok di apa tuh diatur gitu, enggak boleh. Takut nanti gini-gini. Juga bisa enggak asal sekolah itu mengikuti protokol kesehatan kan. Nah, itu. Insya Allah enggak masalah. Tapi pemerintah masih khawatir umpamanya, enggak khawatir. Apalagi di Landak nih, anak dengan Mempawah ini kan semakin parah katanya. Sehingga gubernur tuh mengimbau jangan duduk ke Landak lah dan ke Mempawah. Kata gitu kan. Nggak diimbauan, jangan duduk ke Mempawah dan Landak. Ya, gitu. Sebenarnya gini, masa COVID ini kan tergantung diri kita masing-masing, ya kan. Kalau kita ikuti protokol kesehatan, 3M, jaga jarak, insya Allah enggak kok. Kita rajin olahraga, ya kan. Insya Allah enggak. Ya, rajin olahraga, jangan kalau tidak perlu keluar dan keluar gitu ya intinya kan. Kalau kita akan selamat gitu. Yang kita namanya apa nih? Namanya kita mati itu ya udah ditentukan oleh Tuhan. Tapi kita wajib berusaha, ya kan? Wajib berusaha untuk menghindari itu kan. Menghindari COVID itu wajib berusaha. Jangan terpaksa enggak boleh juga. Pemerintah kan berusaha nih bagaimana supaya rakyatnya ini kan tidak terkena COVID. Nah, dengan cara ya macam lah, dengan diaturlah ini gitu. Ya, kalau saya pribadi sih memang ikuti pemerintah, ikut protokol kesehatan. Di rumah aja saya pakai apa? Pakai masker walaupun di rumah, bukan di luar rumah. Jadi ngajarnya pakai masker. Sampai tidur pun pakai masker. Karena udah kebiasaan dah. pakai longgar itu kebiasaan gitu kan. Alhamdulillah sih kalau saya masih main bulu tangkis. Umur saya 55 tahun, sudah 55 tahun. 55 tahun. Saya lahir tanggal 2 Juli. Nah, tahun depan nih bulan depan 2 bulan aja 3 tahun lagi ulang tahun. 2 Juli 1966 saya lahir. Dari 16 saya 19 lepas 55 tahun. Istri bapak itu 53. Kalau istri bapak itu orang Kapuas Hulu kerja di Pemprov Kalbar, pegawai negeri juga di BKKAD itu, badan apa aset ya, keuangan aset itu BKAD ya, BKAD itu di Pemprov Kalbar di Kapuas Hulu. Bapak dengar ada keperluannya orang Kapuas Hulu, orang isi namanya orang isi bapak nih, ya kan? Jadi ngomong, bapak kalau bapak cuma kelas itu tahun cuma makan dari bukan puasa aja dari itu, dan puasa ya. Itu pun belajar dulu kan, nggak biasa itu puasa kan. Bapak udah pernah Kapuas Hulu 2 kali ngajar akuntansi, ya. Bapak juga ngajar akuntansi. Ada juga akuntansi ada buka dulu kan, bukan ngajar Kapuas Hulu 2 kali Pak ke Kapuas Hulu di kota Puksibaunya itu kan. Di hotel di hotel apa lupa, 2 hotel yang berbeda kan. Bapak dulu ngajar bahasa Inggris akuntansi gitu. Apa itu ilmu manajemen? Bedanya akuntansi dan beda. Kalau manajemen kan ilmunya ilmu jadi pemimpin. Ilmu jadi pemimpin kalau Bapak menjadi kepala bidang, menjadi pemimpin, cocok di manajemen, kan? Tapi mana itu jadi pemimpin, jadi manajer kan, mengolah. Karena di manajemen itu belajar bagaimana membuat perencanaan, bagaimana membuat organisasian, bagaimana melaksanakan apa yang direncanakan dan memonitor. Itu kan manajemen. Kalau Bapak di dewan itu penting tuh, dewan ya. Jadi bagaimana memimpin rapat ya kan, praksi-praksi kan. Yang ada fungsi-fungsi manajemen terlibat kan, kayak kepemimpinan itu bisa belajar di manajemen. Kalau akuntansi kan dari sistem keuangannya, laporannya, gitu kan? Bagaimana sistem akuntansinya, itu pelaporannya, pertanggungjawaban keuangannya, datang pemeriksaan dari BPK, itu Bapak Ibu perlu belajar akuntansi gitu. Jadi kalau akuntansi bisa orang keuangan, yang bisa bendahara. Nah, kalau Bapak sebagai bendahara itu cocoknya memang di akuntansi gitu. Karena nanti harus tahu tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan, bagaimana membuat laporan keuangan itu perlu belajar akuntansi. Jadi kalau misalnya untuk kepemimpinan ya cocoknya di manajemen. Ya, dan nanti manajemen kan banyak hafalan. Ada hitungnya banyak hafalan, itu banyak bacaan kan dan sebagainya. Nah, dalam bisnisnya ada dasarnya, ada sistem, ada yang digunakan gitu kan. Nah, itu Pak ya.
Jadi itu Pak, jadi bisa kalau mau ke Pontianak bisa nanti. Kalau mau ke Pontianak ya boleh nanti hubungi Bapak, mau ketemu di mana boleh. Welcome. Nah, silakan. Nanti Bapak Ibu semua ini kan Bapak saya yang PA-nya nih. Saya PA-nya. Jadi saya jadi apa nih? Kalau di SMA tuh kayak guru wali lah, wali kelas itu. Wali kelas itu. Kalau di ini namanya dosen PA. Ya, nanti selama Bapak kuliah itu selalu berhubungan dengan saya. Gitu. Karena saya ketua jurusan. Gitu kan. Kalau Pak Eriniswan, Pak Maulana itu kan dosen. Itu Bapak yang nentukan. Oh, Pak Maulana ngajar ini, itu Bapak yang nentukan. Oh, Pak Erina ngajar itu Bapak yang nentukan. Nah, itu tugas ketua jurusan itu. Nah, itu. Jadi jangan khawatir Pak. Jadi insya Allah kita bantu nanti sampai sarjana skripsi. Ya, yang penting hadir, rajin itu ya intinya. Hadir rajin. Kalau nggak bisa hadir, izin itu. Itu etika berkuliah, kuliah itu misalnya ada tugas izin nggak apa-apa. Sakit juga, mana bisa kalau sakit bisa kuliah. Nanti difotokan ya. Yang memfotokan kan bisa keluarganya kan, bukan yang sakit yang memfotokan kan itu. Kalau sakit kan bisa foto. Yang sakit yang nggak sakit yang memfotokan surat apa? Foto surat keterangan dokternya kan ada sakit kan, fotokan. Kan itu apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kan udah masa zaman teknologi udah gampang dah. Tidak perlu ke Pontianak kan. Dengan Zoom ini tidak perlu ke Pontianak, coba pakai ke Pontianak, banyak biaya. Sudah Pak, banyak biaya. Dari ke Pontianak berapa jam itu. Kalau pakai pesawat berapa ratus ribu habis PP kan. Tapi dengan teknologi ini akan mempermudah semuanya, membuat efisien semua. Tapi mudah. Berapa cukup menyediakan tiap kota aja, ya kan? Kota PP 100.000 lah. Daripada ke Pontianak pakai pesawat terbang PP berapa jutaan, belum lagi kena swab di bandara kan. Nah, ya kan? Itu kan itu dengan Zoom lebih enak gitu, nah kan? Nggak perlu mandi, nggak perlu apa-apa. Kan? Coba kalau pakai ke kampus, harus mandi lah, sabun lah, ya kan? Kayak motor lah, kayak kan banyak biaya. Kalau dengan Zoom kita nggak perlu mandi, mana tahu nggak tahu nggak tercium sini kan? Tapi yang nggak mandi, itu ya apanya bagusnya pakai teknologi. Cuman ada yang belum bisa beradaptasi kan? Kalau Bapak tuh sering nggak lebih suka kayak gini nih kuliah nih. Tapi banyak kawan-kawan dosen nggak suka, maunya tak muka langsung, ya kan? Kalau Bapak lu bilang segini, tidak perlu ketemuan di Jogja kan gitu kan? Banyak manfaatnya. Kita bisa apa nih? Nggak macam-macam, gitu kan? Ya, jadi kan enak. Kita bantu memang bantu gitu, nggak ada apa pun bantu itu kan? Nah, itu tugas kita, tugas kami di sini membantu mahasiswa kan gitu, memberi ilmu kan, gitu, belajar gitu kan. Ya. Lagi mau tanyakan Pak silakan. Dan kita diskusi bertanya, nanti kita berbeda sedikit. Jangan malu-malu. Dari kelas ini kan kelas orang dewasa semua beda dengan kelas remaja, beda cara belajarnya, cara ngajarnya juga beda, nah, perlakuan beda pasti. Kalau sama nanti Bapak itu pasti enggak mampu monoton, bosan kan? Yang ngajak kelas orang dewasa itu banyak macam-macam banyak trik gitu. Supaya tidak bosan gimana nanti. Ya kan? Silakan mau tanya silakan. Jangan malu-malu. Silakan Pak. Silakan Pak. Izin Pak. Ya. Baik Pak. Jadi ada sedikit Pak tambahan dari kita kan, mungkin hanya saran aja Pak gitu ya Pak. Dulu memang kita pernah kuliah gitu kan, tapi karena sekarang kita melanjutkan kuliah lagi gitu kan. Kalau dulu kan, kalau ibaratnya kan kalau satu SMA itu umurnya sama semua kan gitu kan, 17-18 tahun gitu kan. Tapi dengan sekarang ini kan tingkat umur kan berbeda-beda nih. Ini kan saya Pak Kelvin yang masih agak muda, yang lain kan udah 50-an tahun gitu kan. Jadi dengan masuk ke sistem sekolah classroom seperti ini kan, biasanya kan mungkin kalau Bapak kan masih bisa memahami karena Bapak ibaratnya guru senior lah gitu, dosen senior yang memahami dengan kondisi kita seperti ini gitu kan. Tapi ada juga sih Pak yang soalnya enggak sih yang kemarin tuh hanya sebagai patokan kita aja sih, sebagai introspeksi kita aja. Ada juga sih yang dosen mungkin karena beliau tuh masih muda gitu kan, masih ada idealis mengajarnya gitu kan. Jadi setidaknya dalam bahasa formalnya itu juga ada gitu, timbul bahasa akademisi gitu. Kita memahami sih hal seperti itu, tapi kan maklum juga kadang kan, jangankan senior saya sendiri kadang kebingungan kadang menggunakan aplikasi itu gitu kan. Kadang jaringan juga relate gitu kan. Jadi ya mohon dimaklumi juga lah gitu kan. Kalau macam Bapak ini kan bahasanya kan lebih bahasa familiar gitu kan, bahasa kekeluargaan. Jadi kita enak belajar pun enak gitu kan.
Tapi kalau memang yang tanda kutip yang lain sih bagus, makanya karena faktor umur kali kan masih muda mengajarnya kan, mungkin dia pikir kan mungkin oh ini mahasiswa gitu kan. Memang sih kita kalau misal di situ memang kategori kita mahasiswa gitu kan, tapi dari aktivitas di luar kadang kan apalagi dengan minggu depan rekan-rekan tuh udah pada sibuk, ada yang reses, ada yang kegiatan partai apa segala macam gitu kan. Itu mungkin itu pun juga sebagai bahan dari kami juga lah Pak gitu Pak, dan mohon dimaklumi juga gitu kan. Tapi insya Allah kalau misal ada waktu apa semacam kami tetap hadir seperti ini. Kalau misal seperti ini ya memang lebih enak sih. Dan sebenarnya sih kalau bisa mau request sih kalau bisa sih ya kalau bisa sih ada dosen yang ya maksudnya yang udah senior yang memahami gitu. Bukan arti kata yang masih muda, tidak, memang sih kita maklumi juga lah gitu kan. Mungkin hanya saran aja Pak, itu kan bukan arti kata itu sih. Jadi makasih banyak Pak. Kalau memang jadi dosen itu tahu ilmu psikologi kan, psikologi. Jadi kita kalau mengajar orang tua itu beda dengan mengajar yang tamat SMA, itu beda sekali. Kalau saya pribadi Bapak nih mengajar itu yang beda dengan mengajar Bapak beda caranya, tidak sama. Kalau nggak sama ya susah nanti Bapak bosan nanti bisa bunuh diri gitu kan. Dia. Tapi nanti selalu Bapak hubungi dosen yang muda. Nah, ini masih muda ya enggak? Dia belum banyak makan garam itu banyak. Banyak makan manisnya banyak kan? Kalau belum banyak makan garam kan? Jadi memang ada kemarin ya Bapak gini. Jadi saya Bapak biar tahu enggak apa-apa. Jadi kita tidak jangan maksa untuk Bapak tugas pakai ini. Kita ikuti apa mahasiswa itu yang muda gimana. Jadi kita ikuti jangan masalah kan? Yang penting dia ada belajar, dengan tugas, itu aja. Ya, oke lah artinya. Baru udah Bapak dia tahu. Dia kan ke Bapak dia langsung bumi Bapak dia tuh, dosen yang muda tuh. Melia. Melia kan jadi itu. Pak tahu dia udah kosan Bapak dapat apa gitu. Itu ada orang tua yang gitu sama Bapak bilang. Jadi kita biarkan ya. Kalau memang dia pakai WA, kita jangan maksud terus pakai Google Classroom, Bapak lo nggak bilang gitu kan. Yang kita ikuti aja apa yang penting mereka mau belajar tugas kemudian kan ada range waktu 1 bulan kemudian kan waktunya kan yang penting itu ya kita itu pemahamannya ada Bapak sampaikan ada dosennya ke Bapak ada yang tahu tapi Bapak tegaskan kayaknya kan kita apa nih pas orang tua ada yang kelas yang beda kalau masih kan masih muda masih energik kan nggak banyak itu ini dia memang fokus untuk belajar kan gitu. Kalau kelas orang tua ini kan banyak masalah, ada masalah rumah tangga, masalah kerjaan dan sebagainya, itu kan jadi pertimbangan kan. Memang fleksibel. Kalau Bapak pribadi sih memang dengan kawan-kawan yang muda Bapak tuh harus belajar ilmu jiwa juga, psikologi. Kita kan harus belajar psikologi dosen. Dosen itu berhubungan dengan manusia kan, psikologi manusia, psikologi sosial harus belajar. Walaupun kita tidak pernah kuliah psikologis, psikologis. Nah, itu aja udah sampaikan. Tapi tidak nyamin dosen muda itu gitu. Tapi ada dosen senior begitu Pak, tidak nyamin. Walaupun udah senior, udah umur 60 tahun masih gak kayak anak muda ngajarnya kan, tidak ngerti kan? Ada juga kan? Nah, ada juga itu kan? Ada juga tidak selalu dosen muda tuh apa tuh istilahnya tuh kayak tidak tahu. Ada dosen lebih paham nggak? Dia Pak ini kesal orang tua kan kita segini tapi ada dosen yang senior pun nggak paham gitu. Angkanya ini karena ini susah kita mengatur manusia nih kan. Nah, dia kita susah kita mengatur orang apa nih manusia kan manusia punya prediksi. Saya Bapak ini ketujuan mengatur dosen. Mengatur orang pintar sulit. Lebih enak kalau kita di kantor jadi kepala bidang ngatur itu enak sulit ini. Tapi kalau kita mengatur dosen yang pintar-pintar itu sulit benar. Karena mereka masa pintar kan gitu kan. Mau gini lah, akhirnya kan, nah pandai gitu kan, dan sebagainya. Kalau di kantor gampang, kepala bidang, ada bawahan tinggal suruh ini, mau, karena dia ada yang akhirnya kan. Tapi kalau berarti gini beda dengan di kantoran, nah, itu beda. Jadi bisa buat Pak, nanti tidak masalah lagi kan, udah saya kan. Kadang-kadang kan dosen itu juga selalu berdiskusi dengan saya, selalu diskusi. Saya Bapak tanya gimana ngajarnya, apa metode ngajarnya, Bapak tanya biasanya itu satu-satu tuh. Ada masalah ngajar dengan gitu kita kasih masukan ini kelas orang tua semuanya dosen semua kelas nah kelas ini kelas yang lain juga dia tahu
Bapak ini jangan apa kita kan mengajar apa orang tua kita tugasnya pun disesuaikan kemampuan dibilangkan dan punya tugas dan sebagainya kan juga sehingga masalahnya harus mengerti juga harus penting sopan bicara dosen sopan jangan sampai dosen tersinggung intinya itu ya jangan sampai tersinggung kalau dosen susah gitu bapak katanya itu kan bapak tapi masalah itu udah bapak dengar semuanya bapak hari bapak cuma ngobrol aja nih karena kemarin kan udah bapak dapat informasi banyak ya ada lagi silakan nanti bapaknya nanti bapak saya minta bapak pengadili saya belum tahu siapa namanya kan bapak tahu aja Pak Munawar bapak kan dari Pelaik Malam kan gitu. Makasih Pak. Makasih Pak. Halo. Pak juga pernah ya Pak Bro, saya Pak. Halo Pak. Halo, silakan. Pak, pengen tanya nih Pak. Makasih Pak atas segala bimbingan Bapak, arahan Bapak. Saya sangat bersyukur Bapak, artinya begitu toleransi gitu kan. Bayangkan tugasnya 1 bulan. Kalau dosen-dosen lain kan minta ampun nih Pak. Dia hanya 1 hari, 2 hari, 24 jam. Sehingga waktunya kan mati kita dibuatnya gitu. Kalau 1 bulan kan masih lumayan, masih bagus lah Pak. Wajar ngasih tugas. Nah, jadi harapan kami selaku mahasiswa, harapan kami mudah-mudahan Bapak bisa memberitahukan kawan-kawan rekan-rekan dosen yang lain. Dan harapan kami kalau memberi tugas tuh 1 bulan gitu. Setelah macam Bapak ini lebih bagus Pak, lebih santai kita nyari materi juga, lebih santai. Jadi kita bisa kolaborasikan dengan pekerjaan kantor. Jadi kita nggak terburu-buru waktu Pak. Kalau kita dikejar, biasa nih. Ya. Jadi saya bersyukur sekali. Jadi harapan saya supaya Bapak nanti memberitakan Bapak-bapak dosen yang lain lah, Ibu dosen, supaya artinya benar sekali kata Bapak, kelas yang masih muda dengan kelas kami yang tua-tua ini tidak boleh disamakan Pak. Kami bisa terlalu banyak pekerjaan Pak, minta ampun Pak. Jadi kami selalu berhadapan juga dengan masyarakat. Kalau sudah berhadapan dengan masyarakat itu pusing Pak. Jadi menambah tugas beban pikiran. Apalagi kalau dibebani dengan tugas yang begitu cepat, kan itu ya yang kurasa yang menjadi persoalan kita. Kalau kita dikejar-kejar waktu, bukan kita tidak mau mengerjakan tugas, tapi waktunya hanya diberi 1 hari, hanya 24 jaman habis siapa? Oh, jadi pakai tulis tangan lagi, nah, kan sakit Pak kalau gitu. Nggak bisa pakai ketik, nggak diketik tulis tangan. Nah itu mungkin Pak yang perlu diklarifikasi dengan kawan, dengan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf kalau ada salah, tapi itulah wujud keterbukaan kita. Artinya kita terbuka menyampaikan yang sesungguhnya supaya Bapak Ibu sekalian juga mengerti dengan keadaan kami. Benar sekali dulu kami menghadap Bu Endang, Pak Rizal, Pak Iwan. Kami ini Pak, terus terang bukan menuntut ilmu sih, ya menuntut ilmu juga semampunya. Tapi yang jelas kalau dapat itulah mendapatkan gelar. Mendapatkan gelar itu artinya nanti Bapak, Ibu dosen sekalian lah yang bimbing. Nah, gimana caranya supaya kami ini sukses dipermudah gitu kan, harapan kami kan gitu Pak. Kami kan udah terus terang dengan mereka Bu Endang, Pak segala dulu waktu kami ke kampus. Saya dah kampus Pak kemarin, cuma belum ketemu Bapak, kapan-kapan ketemu nanti kan Bapak dengan Pak Munawar semuanya. Nah, saya rasa itu Pak, jadi banyak terima kasih, mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, jadi mohon maaf. Jadi selamat pagi, terima kasih Pak. Pertama kan yang promosikan ini kan mendekati Bu Endang dan Pak kan ikutan enggak. Semua awalnya Mas apa semuanya enggak. Bapak tidak terlibat dalam itu, tidak diajak kan Bapak dosen manajemen kan. Waktu itu sekolah yang apa jadi apa namanya misalnya ketemu Bu sekolah. Sekolah ya.
Pak Padi tanya. Tadi saya bilang, oh iyalah saya bilang, Jemen kan gitu. Oke lah saya bilang, oke nggak apa-apa saya bilang. Tolong ya kasih via bapak ke mereka semuanya gitu kan. Mereka bisa ini karena di ekonominya ada 2 sistem, ada kuliah per minggu dengan tugas sebulan sekali. Kan? Satu mata kuliah itu 2 minggu sekali ketemu itu namanya kelas F, tapi di Pontianak. Daerah itu sebulan sekali. Biasanya itu tugas itu sesuai dengan jadwal biasanya, bilang gitu. Misalnya kalau bapak kasih tugas ini, berarti mingguannya itu bulan depan itu. Ketemuan gitu kan. Yang kelas F itu 2 minggu sekali tugasnya. Misalnya bapak yang minggu ini, berarti nanti ngumpulkannya 2 minggu lagi gitu. Saya dengan jadwal, gitu kan. Ada gak, biasanya dosen itu ngasih tugas itu kumpulannya pada akhir semester malahan. Jarang yang misalnya pagi kasih tugas, sore kumpulkan, jarang tuh. Tapi tak tahu lah kok ada ke dosen ngasih tugas itu pagi. Ada 3 orang yang lalu tuh gitu, Pak. Ada contohnya. Halo. Waalaikumsalam. Ngajar di sini? Ngajar kelas apa sebelumnya? Gimana, Bu? Apa kan ya apa? Betul. Saya IP kan? Saya IP kalau IP kan semua itu sama kan tadi enggak boleh lah misalnya IP IP 104 enggak boleh. Kan gitu. Betul. Gitu ya. Itu pun udah muncul tidak bisa kalau enggak mau betul nolak udah itu enggak bisa udah lama tuh enggak bisa dah. Enggak boleh emang. Enggak boleh lah. Ya sama-sama. Nah, dia budekan telepon ini kelas sore kan mata kuliah. Jadi gitu Pak ya. Jadi ada Pak itu nanti Bapak beritahu pada konferensi. Jadi kalau tugas itu jangan pagi ke sore kumpul. Dan kalau itu tugasnya cuma tugas bukan struktur enggak masalah. Cuma mengingatnya artinya umpuan boleh enggak pun enggak masalah gitu kan. Itu lain kan. Kalau tugas terstruktur ini kan biasanya kan ini akhir bulan. Akhir semester biasanya. Kalau Bapak tiap pertemuan ada tugas itu. Bapak gitu. Bapak jarang ngasih tugas. Misalnya Bapak di kuliah kan, ngajar kan. Bapak soal disuruh kumpulkan enggak gitu. Bapak kalau ngasih tugas tuh hari tugas, bulan depan kumpulkannya. Ada waktu 1 bulan gitu kan. Tadi Bapak sampaikan. Bapak tahu ini. Memang kan biasa Bapak kita tuh jangan apa itu tugas kepada yang kelas-kelas karyawan itu ya sedang jadwal kan. Kalau dia potong 2 minggu ya 2 minggu kan. Hanya sebulan ya karena cuma sekali ngumpulin bulan depan gitu harus gitu kan. Kan jadi enak itu kan gitu logikanya gitu. Nanti kami mohon izin sebentar boleh Pak. Mau bertanya Pak, mohon izin ya. Halo silakan Pak, bisa Pak, dengar saya. Jadi begini, maksud saya Pak begini. Jadi kan kami ini kan mungkin ada Bapak ngasih materi di di perangkat kita kan bisa baca. Itu menurut saya menambah ilmu. Iya. Daripada Bapak ngasih tugas nanti tugasnya salah, kami kerjakan kan tidak ada artinya. Ya. Salah kan? Nah, itu lebih bermanfaat bagi kami Pak daripada ngasih tugas banyak-banyak gitu kan. Iyalah.
Pak, kami juga kan ini kan orang udah tua semua Pak, udah di atas 50 rata-rata. Begini Pak ya, tugas itu pasti beda dosen kan. Jadi Dan lagi kita dikasih tugas banyak-banyak Pak, matilah kau. Banyak-banyak. sampai tadi itu tugas itu kita semampunya. Bukan di bukan banyak ya dosen sibuk, tapi kita ketika semampu kita kumpulkan ya. Yang penting ada tugas tuh kan. Kita yang tidak bagus tidak mau tugas kan. Nah itu Pak. Terserah banyak terserah, tapi kita semampu kita jangan ya kan. Enggak apa-apa kan. Ya kan? Kan kita bisa nggak nanti Bapak usul ke dosen masing-masing. Boleh, dosen enggak marah. Kalau dosen kan Bapak enggak familiar dengan dosen lain enggak. Jadi kan lebih saran enggak apa-apa Pak, boleh Pak. Kan? Nanti Bapak saat putusnya memberi tahu kawan-kawan dosen kan, dia beritahu. Nanti Bapak tahu ya, yang banyak lah itu kan. Ya artinya tugas itu artinya tuh sesuai dengan kemampuan mahasiswa juga, ya kan? Karena tugas itu di atas kemampuan mahasiswa sehingga mereka bisa mengerjakan. Kalau udah berikan masa dia malas kerjakan, kan itu intinya kan. Jadi kalau kita sudah itu Pak. Jadi tidak apa-apa Pak. Nah, insya Allah enggak. Dosen udah paham dan mau dari awal kami itu udah komitmen dapat dulu ya, jangan terlalu banyak sih tugas. Sudah kita bicara kalau sudah yang Bapak itu tuh sarankan tuh udah didapatkan awal-awal dah. Bedanya kerja nih kelasnya juga sama. Nah, semua dibantu. Misalnya administrasi akademik dibantu kan, KRS-nya gitu kan dibantu kan. Supaya jadi kita jadi beban itu santai aja kan. Apa daring santai mulai kuliah nih kan, dengar kan. Nah, kalau tadi pertama Pak Erniswan kan? Ya kan? Yang 8 di Pak Erniswan kan? Yep. Ada enggak kombinasi bisnis? 8 tadi? Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti belum masuk ya? Belum ada. Enggak tahu kali Pak Erniswan tuh jadwal dikasih tuh. Dia enggak tahu mahasiswanya kali, belum tahu mahasiswanya. Jadi enggak tahu dia makanya enggak ini kan. Nanya Bapak itu. Dia nanya Bapak pula, Pak Adi, biasanya nanya Bapak tuh, Pak Adi, mana mahasiswanya gitu kan. Kalau nanya dia, itu dia. Tapi Pak Eri. Pak Eri itu umur 60 tahun. Dia lebih daripada Bapak kan. Bapak buat grup. Ya nanti Bapak bisa enggak buat grup WA? Bisa buat grup WA kan? Grup di WA bisa buatkan grup ini namanya ini kan. Nanti buat grup WA, judulnya komunitas bisnis. Nanti Bapak kasih apa Eri, nanti maksudnya apa itu baru ke itu kamu nggak ada itu kan? Nah, tadi gitu. Atau Bapak juga boleh. Oke, sekarang kita apa tertutup. Jadi kenapa Pak? Apa? Pak, bisa dilihat nih, belajar nih. Halo, Pak. Dapat ada? Ya, dapat Pak. Bisa Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Pak. Ini Munawar, Pak. Ya, silakan Pak. Ada suara storing, Pak. Gimana? Ada suara yang storing, Pak, masuk. Oh, iya. Mungkin ada dekat elektronik apa segala macam kan? Yang lain ada enggak situ? Masih ada suara storingnya. Masih ada. Storingnya. Enggak kedengaran. Berarti ada yang jadinya tuh enggak bagus. Yang enggak bagus tuh dia punya itu kan. Bisa pakai. Ada suara itu enggak? Apa itu suara itu memang ininya apa nih? Jaringannya.
Langsung sistem tidak mungkin masuk. Jadi pengenalan kita sudah perkenalkan. Gini Pak, jadi nanti supaya kita memudahkan belajar, ya kita ada buku, ada e-buku dan sebagainya. Ya, baca Pak. Coba dimatikan, udah dimatikan sana. Kan tidak dengar kan, berarti dimatikan Pak. Jadi betul dimatikan, ya kan? Kalau mic kan tidak, dia bertabrakan storing ini tidak bisa, harus dimatikan mic-nya sehingga kita bisa mendengarkan, karena tadi Bapak sana tuh mic tidak dimatikan sehingga storing dia. Nah, Pak ya. Jadi gini Pak, untuk mempermudah, saya nawarkan ya, boleh diterima boleh enggak Pak? Tidak, dosen saya sebagai dosen tidak memaksa mahasiswa, ya kan? Nanti Bapak Ibu cukup membayar 100.000. Nanti saya kasih banyak literatur tentang ini, riset operasi. Gimana Pak? Setuju? Gimana Pak? Ulangi Pak. Supaya itu mempermudah kan belajar kita ini. Bapak ada bacaan di rumah sampai waktu santai bisa baca kan. Saya kirim materinya, nanti banyak materi riset operasi ini. Tinggal Bapak ganti Rp100.000 transfer gitu. Gimana? Oh, sip Pak. Sip. Siap Pak, siap. Nah, tapi enggak maksudnya boleh terima benda. Jangan takut kata tidak dengan dosen. Apa kok? Boleh, Boleh Pak, boleh. Sudah try Bapak kasih rekomendasi ya. Ya. Oke. Boleh matikan Pak video Pak biar ada selesai. Kan enak jelas kan? Oke. Jadi kita ke nonton video dulu Pak, nonton video dulu. Mic dimatikan. Mic dimatikan dulu. Oke. Riset operasi merupakan salah satu ilmu terapan praktis dengan pendekatan kuantitatif dalam pengolahan dan analisa data guna melahirkan alternatif pemecahan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. We can't manage work like this. That's why I use Lily.com. My team uses it to manage. Secara harfiah, riset operasi berasal dari dua kata, yakni riset dan operasi. Kata riset adalah suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah. Sementara kata operation dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah. Baik, kita lanjut pada sejarah riset operasi. Awalnya, riset operasional adalah suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari studi operasional militer pada Perang Dunia Kedua. Pada masa awal perang tahun 1939, pemimpin militer Inggris memanggil sekelompok ahli sipil dari berbagai disiplin dan mengkoordinasi mereka dalam suatu kelompok yang disertai tugas mencari cara-cara yang efisien untuk menggunakan alat yang baru ditemukan yang dinamakan radar dalam suatu sistem peringatan dini menghadapi serangan udara. Kelompok ahli Inggris ini dan kelompok lain berikutnya melakukan penelitian atau riset pada operasional militer. Selanjutnya, kemudian mengembangkan pertama kali sistem komunikasi untuk angkatan udara Inggris. Ternyata pendekatan operasi sangat berhasil dalam pemecahan masalah operasi konvoi, operasi kapal selam, strategi pengeboman dan operasi pertambangan.
hasilnya tim riset operasional semakin banyak yang disebut dengan peneliti operasional militer yang mengaplikasikan pendekatan riset operasional pada permasalahan pertahanan nasional. Beberapa teknik yang dikembangkan memasukkan ilmu politik, matematik, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik. Dalam perkembangan riset pada tahun 1947, George Bernard Jensic berhasil mengembangkan metode simplex untuk pemecahan masalah-masalah linear programming. Di samping itu banyak peralatan-peralatan riset operasi standar seperti linear programming, dynamic programming, teori antrian, dan teori pengendalian persediaan telah dikembangkan sebelum akhir tahun 50-an. Sejak tahun 51, riset operasional diaplikasikan di dunia industri dan bisnis di Inggris dan juga di Amerika. Sejak itu, riset operasional memberikan dampak besar pada organisasi manajemen, baik jumlah maupun variasi aplikasinya tumbuh sangat cepat. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penerapannya dalam prakteknya. Penerapan riset operasi dalam bidang ekonomi dapat kita lihat misalnya pada masalah akuntansi dan keuangan. Di antaranya penentuan jumlah kelayakan kredit, alokasi modal investasi dari berbagai alternatif, peningkatan efektivitas akuntansi biaya. Suaranya putus-putus, Pak. Putus. Di bidang pemasaran, ada penentuan kombinasi produk terbaik berdasarkan permintaan pasar, alokasi iklan di berbagai media, evaluasi kekuatan pasar dari strategi pemasaran, pesaing, dan Oke, dan ya. Oke, jadi itu separuh aja. Jadi gini. Jadi kalau misalnya lelet itu berarti putus, berarti jaringan di sana itu tidak optimal gitu. Maka dia putus-putus. Kalau Bapak Ibu dengan saudara saya juga terputus-putus, berarti itu jaringan sana tuh kurang bagus. Gitu. Nah, sebaliknya, kalau Bapak dengan saudara Bapak itu lelet apa terputus, berarti apa-apa. Kita Bapak jelaskan jadi ya. Jadi udah nonton separuh itu buat separuh Pak ya tentang riset operasi. Apa tuh riset operasi? Ya ada dua kata Pak, operasi. Kira-kira Pak kalau kita bicara soal operasi itu apa yang ada di benak Bapak? Kalau kita bicara soal kata operasi, apa namanya? Kira-kira pendapat Bapak aja bebas. Kira-kira apa tuh kalau Bapak berkata operasi? Nah, gitu kan? Kira-kira tuh di benak Bapak tuh apa yang muncul tuh? Nah, di Bapak apa yang muncul? Bapak Ibu tuh. Kalau dengan kata operasi, kalau yang ada itu sih di rumah sakit tuh, ya kan? Operasi tuh mengenai rumah sakit kesehatan kan gitu kan? Apa ya kesehatan gitu kan? Itu kan? Atau operasi kan? Saya pikir bahasa militer di operasi militer berarti kan pembersihan untuk di bagian militer gitu. Sementara operasi sakit berarti tentunya orang sakit yang diurus kena tumor kanker plastik namanya. Operasi bagian manajemen ini mungkin dan kebenaran diselesaikan hanya bagus saja gitu. Tidak dengar apa? Mas Kardi, sekarang gimana? Kalau Mas Kardi gimana? Apa Pak? Kalau menurut kata operasi itu gimana? Kalau operasi itu memang betul kata Pak Braun tadi. Kalau militer itu ada pembersihan. Tapi kalau di kesehatan otomatis itu berarti pembersihan kepada penyakit yang dioperasikan itu. Nah, tapi kalau militer itu mungkin ada gendala-gendala yang di masyarakat. Nah, itu harus dibersihkan atau harus dihentikan kan begitu. Nah, dia yang jelas operasi itu menghentikan, kalau penyakit itu menghentikan daripada penyakit yang ada di sekitar.
Coba, ya. Nah, itu Pak. Kalau Pak Munawar, apa Pak Munawar? Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi sebelumnya mohon untuk teman-teman, rekan-rekan, sebelum kita ngomong, tolong di-mute-kan dulu speaker. Pak Braun, Pak Sukardi. Soalnya tidak kedengaran. Pak Sukardi, di-mute-kan dulu. Mana di mute? Mute. Jadi enggak. Mute dulu. Pak Braun di-mute dulu. Udah kah? Oke. Jadi definisi operasi itu Pak, kalau menurut saya Pak itu umum, kata-katanya umum, baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun militer. Jadi operasi itu lebih banyak ke tindakan yang menyesuaikan dengan keadaan sekarang, mau ditindak lanjuti ke depannya supaya lebih baik lagi. Saya rasa itu operasi itu suatu tindakan untuk menyempurnakan suatu kegiatan supaya lebih baik lagi lah gitu. Operasi tindakan lah gitu. Tindakan baik dari segi kesehatan, militer dan segala macam lah, baik dari segi manajemen. Kalau misal untuk manajemen, operasi manajemen katakanlah secara pribadi supaya meningkatkan kualitas kita sebagai katakanlah pemimpin dalam suatu perusahaan atau instansi supaya lebih baik lagi. Menurut saya itu Pak. Pak. Terima kasih Pak. Kalau Bu Sylvia, gimana Bu? Ya Pak, selamat siang, salam sejahtera. Kalau menurut saya operasi itu bisa dikategorikan sebagai operasi di kesehatan, yang artinya memberikan pelayanan operasi, bisa juga sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan seperti contoh mengadakan operasi zebra. Nah, itu bisa dikatakan bahwa kita melakukan razia. Bisa juga begitu Pak. Terima kasih Pak. Kalau Bu Yuli, akan Yuli. Dihidupkan. Kalau menurut saya operasi itu adalah suatu hal kalau bahkan dipanitikan suatu tindakan yang itu lebih baik lagi. Masih itu kalau kan itu masyarakatnya lebih disiplin. Kalau kan ya itu dimasukkan Operasi kesehatan, pembedahan bisa operasi. Saya mau tanya Pak Munawar ya. Pak Munawar, coba silakan perkenalkan diri. Tugas itu di mana? Kan belum pernah diri. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak Braun, tolong di-mute Pak Braun. Belum di-mute Pak Braun. Enggak kedengaran. Pak Braun belum di-mute-kan. Di-mute kan Pak Braun. Belum ada tanda. Ada sip. Itu baru. Gimana Pak? Ulangi Pak. Halo Pak Adi, ulangi Pak Adi. Tolong memperkenalkan diri, di mana tugasnya, tinggal di mana itu ya. Nama siapa, kerja di mana dan tinggal di mana. Itu. Baik Pak. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Nama saya Munawar, biasa dipanggil Awai Pak. Sehari-hari Awai. Tempat kelahiran Putu Sibau 19 November 1980. Anak dari keempat saudara paling bungsu. Saya asli Putu Sibau. Alhamdulillah jabatan saya sekarang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sulu, fraksi Partai Golongan Karya. Gitu kan. Baru satu periode ini Pak. Bapak sebagai anggota Dewan apa yang Bapak kerjakan? Itu Bapak tanya dulu. Setidaknya mengerjakan dalam hal ini ada 3 fungsi Pak. Pengawasan, gitu kan. Pengawasan, penganggaran, dan ada betul lagi kalau salah ada 3 fungsi. Oke, pengawasan lah ya. Pengawasan. Pengawasan itu apa kegiatan Bapak? Dalam pengawasan apa yang lakukan Bapak?
pengawasan artinya kita dalam hal ini memang bersinergi dengan pemerintah daerah gitu kan dalam suatu penganggaran era APBD gitu kan, baik dari segi fisik maupun pembangunan gitu. Seperti itu. Memang fungsinya legislatif gitu Pak. Memang tidak bisa menentukan suatu kebijakan, tapi setidaknya dalam program pemerintah gitu kan kita bisa sinergi gitu kan dalam proses penganggaran. Oke. Apa yang Bapak lakukan itu disebut operasi. Apa yang Bapak tadi ceritakan dari itu, fungsi pengawasan, apa yang Bapak ceritakan sebagai dalam proses itu namanya operasi. Operasi. Itu kan Bapak dalam melakukan pengawasannya memerlukan pengawasannya efektif kan? Nah itu perlu apa tuh? Perlu riset kan? Bagaimana cara melakukan pengawasan operasi? Kan gitu. Pengawasannya efektif. Nah, kan? Melakukan proses itu adalah operasi. Kita perlu penelitian, cari kebenaran, cari solusi bagaimana menghasilkan pengawasan yang efektif, yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi masyarakat. Itu namanya riset operasi. Itu bisa melibatkan kuantitatif, pakai matematika bisa, nanti pakai persepsi bisa, pakai normatif bisa. Itu namanya operasi. Jadi apa yang Bapak lakukan itu namanya operasi. Bahwa Bapak sebagai ketua dewan itu melakukan 3 fungsi, ya kan? Pertama fungsi pengawasan. Tadi fungsi pengawasan itu ada itemnya kan? Melakukan ini. Itu memang operasi, Pak. Itu namanya operasi kan? Nah, dalam melakukan pengawasan itu perlu satu alat bantu kan, bagaimana menghasilkan satu pengawasan yang efektif. Di dasar pengawas kan, harus ada outcome-nya gitu, ada hasilnya pengawasan itu kan. Ya, harus diteliti, harus dicari kebenarannya, solusinya. Itu namanya riset. Perlu diteliti dulu. Bagaimana supaya menghasilkan pengawasan yang efektif. Nah, itu kan, tidak asal awas aja, gitu kan. Perlu alat bantu, bisa kuantitatif, bisa kualitatif, kan? Itu namanya riset. Maka kalau Bapak menggunakan alat bantu tadi dalam rangka untuk menghasilkan pengawasan efektif, Bapak telah melakukan suatu riset operasi, gitu kan? Nah, apa kendalanya? Pasti kendala Pak dalam mengawasi kan? Tidak. Apa kendalanya? Bagaimana bagaimana sumber daya yang digunakannya? Berapa orang sumber daya manusia gimana, gitu kan? Nah, itu dananya berapa yang diperlukan, itu namanya itu namanya riset operasi. Ya, bagaimana Bapak selaku ketua dewan bisa menghasilkan pengawasan efektif? Perlu apa Bapak itu? Kan gitu kan? Kan gitu. Perlu apa gitu kan? Enggak. Perlu dana, perlu enggak dana itu? Perlu enggak tenaga manusia di situ? Perlu enggak para ahli gitu kan? Gitu kan? Perlu alat bantu enggak? Ya kan? Itu perlu riset tuh, perlu kan? Oke. Apa kendala-kendalanya dalam pengawasan? Kan gitu. Tentunya dalam pengawasan apa tujuan pengawasan? Kan gitu. Pada tujuan kan? Ada tujuan. Berarti tujuannya apa? Menghasilkan supaya apa? Jalan pemerintahan jalannya dengan benar, kan? Tujuan pengawasan kan? Supaya sesuai dengan rel, kan? Itu tujuan pengawasan. Tapi ada kendala enggak kira-kira? Dan bagaimana mengatasi kendala itu? Itu perlu diriset. Maka namanya riset operasi. Jadi penting nih operasi pajak semua pegawai ataupun siapa karyawan swasta susahnya nggak perlu melakukan operasi karena bekerja itu pasti melakukan kegiatan kan, kegiatan pasti itu. Kalau kita bekerja itu sebagai anggota dewan apapun kerja pasti melakukan kegiatan. Semua kita lakukan itu namanya operasi dan pasti ada tujuan kan. Dalam kita bekerja itu ada tujuan, pasti ada kendalanya. Kita perlu sumber dayanya untuk melakukan kita. Itu namanya riset. Kita teliti. Itu namanya riset operasi. Kita perlu bantu matematika kan. Itu namanya riset operasi namanya. Oke, kalau Pak Baraun ini Pak Baraun ini di mana dari siapa namanya, Pak tinggal di mana, kerja di mana? Silakan Pak Baraun. Saya dari kampung dari desa Muluk Bali. Jaringan sana tuh Pak Baron jaringannya tuh yang bermasalah. Nah, saya suaranya saya kenapa? Sama ke Pak Baron sama ke anggota dewan. Sama. Bunda dimut Bunda. Bunda dimut. Mic-nya dimut Bunda. Udah. Belum ada kelihatan Bunda. Belum masih hidup. Tanda merah Bu. Kalau Adi itu tanda merah. Unmute ya?
Udah. Silakan Pak. Saya sudah 3 periode jadi anggota dewan di Putus Sibau. Jadi banyak sekali yang berkaitan dengan kegiatan yang Bapak sampaikan, termasuk riset operasi ini. Jadi itu termasuk 3 pengawasan tadi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kan? 3 macam. Kalau dia mengawasi itu artinya mengawasi seluruh kinerja pemerintah daerah, ada bupati dan SKPD-nya. Kalau dia legislasi artinya bersama-sama pemerintah daerah dan DPRD juga punya hak inisiatif untuk membuat legislasi daerah, itu operasinya bagian legislasi. Kemudian bagian penganggaran artinya DPRD terlibat di dalam hal-hal menganggarkan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat, artinya dianggarkan, perlu penganggaran bersama-sama tim anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah. Itu bahas bersama-sama Pak. Itu Pak Sarah. Jadi itu apa yang Pak Baru lakukan itu semua disebut operasi ya? Ya. Kalau operasi itu ada kendala dan ada tujuan kan? Ya. Gitu. Jadi bagaimana mendapatkan kan dengan kendala, dengan biaya yang efisien kan? Ya. Namanya operasi namanya. Itu yang Silvia. Ya Pak, selamat siang. Halo. Kan Bu, saya pertanyaan yang sama. Ya, Ibu namanya siapa, nama lengkapnya, kerja di mana, dan dari mana? Baik Pak, perkenalkan nama saya Silvia. Sekarang pekerjaan DPRD. Ya, kemudian tinggal di Palapulau, Kabupaten Kapuas dulu Pak. Tugas Ibu apa sebagai anggota dewan kira-kira? Apa kegiatannya kira-kira? Sekarang kegiatan biasa kita kalau ke masyarakat ya paling-paling bagaimana kita menyerap, mendengarkan, memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Nah itu yang kita tuangkan di dalam RPJMD, terutama untuk yang dituangkan di dalam pokok-pokok pikiran DPRD Pak. Apa tujuannya? Bagaimana kita membangun masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, tujuannya apa? Apa yang dilakukan? Apa tujuannya? Ya Pak? Apa hasil akan diperoleh gitu? Apa tujuannya Pak? Tujuannya membangun masyarakat Pak. Biar masyarakat ya yang artinya meningkat taraf kehidupan dan cara berpikirnya juga Pak. Ya kira ada kendala enggak dalam melakukan tugas Ibu tuh untuk mencapai tujuan itu? Ya, setiap apapun yang kita lakukan pasti ada kendalanya Pak. Apalagi kalau kepada masyarakat ya, masyarakat itu kan majemuk. Jadi banyak masyarakat yang kadang-kadang kita mengatakan A, kadang-kadang dia juga bisa B. Jadi masyarakat itu memang betul-betul harus kita memberikan atau memberitahukan kepada masyarakat harus berdasarkan kalau kita di DPRD berdasarkan undang-undang, berdasarkan standar operasional, berdasarkan standar yang harus dilakukan gitu Pak. Apakah Ibu menggunakan itu? Apakah menggunakan itu Ibu metode dan cara-cara dalam melakukan tugas Ibu supaya enak menjalani tugasnya? Ada metode yang digunakan? Ada cara? Apa Pak? Apakah Ibu menggunakan metode dalam menjalankan tugas Ibu tuh? Metode. Ya. Cara apa? Biasa kalau saya Pak, metode saya untuk pendekatan ke masyarakat, biasa kita berbicara langsung kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oh ini harus begini. Kalau contoh, kalau kita mau mengadakan contohnya Pak pengadaan bibit, namanya bibit ternak dan segala macam. Jadi cara pengadaan itu harus kita berikan pemahaman dulu sehingga jangan sampai nanti setelah kegiatan itu ada di dalam masyarakat mengalami kendala gitu Pak.
Itu namanya apa, Bu? Nyapu itu apa namanya itu? Semuanya itu apa namanya? Apa Pak? Apa namanya istilahnya itu? Apa namanya itu? Kegiatan Ibu apa namanya tadi itu? Sebut apa tuh? Disebut apa pikiran Ibu itu? Semuanya tadi itu. Oh iya, itu disebut operasi, Pak. Sama juga operasi. Bagaimana kita mengoperasi kegiatan kita. Namanya riset Operasi, Pak. Ibu tuh ada metodenya, ada caranya kan, ada alternatifnya. Mana yang paling efisien sehingga dapat masih tujuan yang mencapai kan? Itu namanya riset operasi. Jadi bisa secara kuantitatif, bisa secara kualitatif, gitu kan? Oke, bagus Bu ya. Pak Sukardi sekarang, Pak Sukardi. Sebutkan namanya lengkapnya, kerja di mana, dan apa tugasnya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan sejahtera. Nama saya Pak Sukardi. Alamat sebetulnya sekarang ini Putu Sibau, namun asal saya itu dari Nangaboyan, Pak. Nangaboyan, Kecamatan Boyan Tanjung. Nah, untuk sementara kadang-kadang kita ini di Nangaboyan, kadang-kadang pas tugasnya di Putu Sibau, dan kebetulan juga kita pada saat ini ya dipercaya oleh masyarakat juga untuk di DPRD dari Partai Gerindra. Nah, jadi jelas berarti kalau untuk DPRD mungkin tadinya tugas dan fungsi dari beberapa hal ya mungkin juga sama dengan yang disampaikan oleh kawan-kawan. Berarti legislasi, pengawasan dan peranggaran kan itulah tugas dan fungsi kita di DPRD, Pak. Jadi untuk sementara waktu kadang-kadang kita ini memang berada di kampung atau di Nangaboyan, kadang-kadang itu berada di Putu Sibau. Nah, jadi disitulah kadang-kadang untuk jaringan memang kita di sini agak mengalami kesulitan juga kadang-kadang begitu. Jadi apa yang Bapak lakukan itu semua namanya riset operasi, ya kan? Dalam operasi itu ya, ada kendalanya, ada tujuannya yang bisa capai, kan gitu kan? Ada menggunakan apa untuk mencapai tujuan tersebut? Apa Pak? Namanya riset operasi namanya, riset operasi, ya kan? Riset operasi. Pasti tidak hanya di kerja, tidak di rumah sakit kerja. Jadi sesuatu operasi. Di rumah tangga juga tuh operasi, menyapu, ngepel, kan? Iya. Kan? Dalam putus-putus sekarang Pak. Ya, karena di sana itu Pak, di sana jaringannya lelet itu putus, kan? Ya, apalagi posisi saya sekarang tuh di Kedamin ini nampaknya lelet betul tuh kadang-kadang. Nanti di rekaman udah lelet, di rekaman kan jelas suaranya kan, tapi memang kalau misalnya lelet pasti putus, pasti gitu. Ya, kan terakhir Bu Yuli, Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Nama, tinggal di mana, kerja di mana, dan apa tugasnya Bu Yuli? Silakan Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Alamat saya di Pontianak, Pak. Sekarang menjabat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari fraksi Gerindra. Dan alhamdulillah dipercaya sudah 3 kali, Pak. Dan kami di DPRD melakukan 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang mana yang sering kami lakukan yaitu mengawasi langsung dari setiap kegiatan komisi kami ke lapangan apabila terjadi hal-hal yang kurang baik ataupun hal-hal yang ditemui merugikan pemerintah, sehingga kita melakukan kegiatan ke lapangan untuk melakukan pengawasan tersebut, sehingga setelah kita melalui proses turun ke lapangan itu nanti kita akan memberi pemerintah tindak lanjut untuk memberikan solusi yang terbaik, apakah itu melalui penganggaran dan juga melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Rata-rata ini semua, hampir semua anggota dewan lain nggak? Iya Pak. Ini kamu tuh anggota dewan semua, pun juga dewan. Ya kalau dewan 3 fungsi enggak. Jadi Bu Yuli kan dalam tugasnya pasti ada kendala Bu ya. Ya. Kira-kira apa kendalanya Bu dalam yang tugas Bu sehari-hari sebagai anggota dewan? Ya, kendala banyak ya. Memang kita kadang itu tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat juga, sehingga yang diinginkan pemerintah juga masyarakat kadang tidak sinkron, sehingga kita selaku legislatif harus memberikan informasi, memberikan
arahan yang baiklah kepada mereka supaya mendapatkan solusi yang baik untuk baik masyarakat juga pemerintah. Di dalam ilmu riset operasi itu namanya constraint. Constraint itu kendala. Itu dalam ilmu riset operasi. Ya, misalnya masalah biaya, mungkin masalah yang lain kan itu juga bisa dikendalakan. Tidak kalau tadi itu kan itu kendala, itu constraint. Dalam mencapai itunya pasti semua pihak itu mengalami kendala aja kan. Sama kuliah nih, Bapak kuliah juga operasi juga nih. Ya kan? Kuliah ini operasi. Kuliah pertama daftar ulang, daftar dulu kan. Isi KRS gitu kan. Itu operasi itu. Kuliah semester ambil pada setelah ini tuh operasi. Tentunya tujuan Bapak itu apa? Mendapat IP yang bagus kan. Lulus semua mata kuliah, IP yang bagus kan gitu kan. IP yang dapat itu tujuan. Tapi kan untuk mencapainya banyak kendala kan. Kendala itu kan. Beberapa jaringan internet kan ada jaringan, ada kuota, kendalanya kan, atau biaya ini macam itu kendala, buku udah ada itu kendala, constraint itu kan. Tentu Bapak punya cara metode untuk mengatasi kendala ini kan, harus riset kan, Bapak riset nih, teliti nih, bagaimana saya kuliah supaya bisa lancar, bisa ikut kuliah di Zoom di ini, sehingga saya dapat IP 3,8 atau dapat apa nih, saya memuaskan gitu. Itu riset dulu. Apa segala cara, metodenya apa? Itu masing-masing, gitu kan? Ada oke, berarti saya harus beli alat lagi, teknologi, ada laptop, ada kuota kan? Ada kan? Gitu, uang kan? Ada yang metode lain, gitu. Itu kan cara. Atau saya membuat kelompok belajar, itu cara metodenya. Itu namanya di riset dulu. Kan riset. Itu perlu diteliti. Efektif tidak dengan cara ini kan? Nah, kalau anggotanya ada pilihan, ya kan? Kalau alternatif pertama ini, alternatif kedua ini, itu kan? Alternatif ketiga ini. Dari tiga alternatif mana yang paling bagus, paling menghasilkan tujuan kita, ya kan? Itu yang kita pilih kan? Itu perlu alat, alatnya bisa kuantitatif dan kualitatif, kan gitu, ya kan? Nah, kira-kira. Tapi banyak di Dewan banyak kualitatif ya, tidak ada hitungan ya, tidak ada pakai hitung-hitungan, tidak ada Bu ya, Bu Dewan, tidak ada pakai hitung-hitungan ke. Enggak kayak angka-angka gitu, enggak ada ngitung-ngitung kayak rumus, ada enggak? Ada, Pak. Ada. Rumus apa tuh kan biasa digunakan tuh? Biasa kayak rumus apa tuh, Bu? Kalau kami anggaran itu dan menghitung dari keseluruhan APBD yang ada, persentase yang diberikan, contoh untuk ke dinas 20%, kesehatan 10% gitu Pak. Jadi itu ada rumus tersendiri yang diberikan untuk mengkalkulasi anggaran yang diberikan kepada setiap dinas Pak. Ya ada rumus pembanding itu, kira-kira. Itu satu rumus kan, ada rumus pembanding. Oke, rumus ini gini, nanti rumus yang lain gini. Nanti dibandingkan mana hasil yang paling yang maksimal, kan? Biasa gitu kan, dibandingkan kan. Oh, kami gunakan rumus ini karena rumus yang paling bagus nih, yang paling strategis kan. Kalau rumus yang enggak bagus. Nah, itu namanya riset operasi namanya. Jadi setiap kegiatan itu, siapa yang waktu itu kita sudah harus tuntut hasilnya apa? Apa tujuan kita capai itu apa? Harus ada tujuannya. Nah, kita buat perencanaannya, apa tujuannya, gitu kan? Yang lainnya apa yang capai? Untuk mencapai tujuan itu apa kendalanya? Nah, kita perlu apa gitu kan? Dan apa kendalanya? Kalau ada kendala itu, kira-kira bagaimana cara mengatasi kendala ini kan? Apa metode yang kita gunakan? Itu riset operasi namanya. Memang dulu awal-awal itu di militer. Jadi kalau kita tonton sejarah tadi itu pertama itu di militer, nah, kan operasi misalnya militer perang kan ada riset dulu kan, survei dulu di mana dulu kan ada paten dulu kan dan sebagainya, itu dulu militer. Sekarang udah berkembang waktu ini, sekarang udah di era era teknologi ini perlu riset operasi juga, ya kan? Kita canggih ini kan. Di semua tuh operasi, di rumah tangga juga gitu, riset operasi. Punya anak, apa anaknya, yang ini kan? Nah, bagaimana apa tujuan Bapak Ibu di rumah tangga? Pasti tujuannya punya anak ini. Kan ada tujuan itu, pasti ada tujuan di rumah tangga, pasti ada kan tujuan, kan gitu kan? Nah, saya ingin menyekolahkan anak saya yang bagus supaya anak saya berhasil gitu kan, jadi orang gitu kan. Nah, kan berhasil, anak yang soleh dan berhasil dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ternyata punya kendala untuk itu pasti punya kendala kan? Kan kendala, apa kendalanya? Keuangan. Atau dari segi anak juga gimana kan, sebagai kan itu kan kendala. Tapi bagaimana strategi ibu diteliti dulu bagaimana metode yang cocok untuk anak ini, kan beda anak kan,
Kalau ini mana? Alternatif gimana? Kan ada alternatifnya. Sekolah ini kan itu. Banyak pertimbangan kan. Itu juga namanya riset operasi rumah tangga. Jadi riset operasi juga bisa dibalikkan ke rumah tangga bisa. Kita dari rumah tangga tuh buat perencanaan apa yang kita lakukan kan? Kita buat perencanaan juga rumah tangga. Apa tujuannya? Apa kendalanya? Kita punya anak, sekolahkan di mana? Itu udah riset operasi kan? Oh saya mau sekolah ini, ngapa mau sekolah ini? Itu udah perlu riset tuh kan? Ya kan? Bapak punya anak, tamat SMP, mau SMA kah, mau SMK kah, kan gitu. Mau yang mana kah gitu, atau mau ke sekolah perawat, kan ada pilihan tuh kan. Tujuannya apa? Pertama tujuannya apa dulu? Itu kan tujuannya apa? Ada pilihannya. Itu bagaimana caranya mengatasi apa tuh kena tadi? Itu namanya semua riset operasi gitu. Nah, itu aja. Jadi ini pertanyaan awal ini dulu, apa itu riset operasi kan? Ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi hari ini kita banyak apa riset operasi. Di apapun yang kita lakukan itu operasi. Di waktu zaman dulu namanya produksi. Dulu namanya manajemen produksi. Riset produksi. Dulu produksi kan, kalau produksi itu kan mengubah bahan mentah jadi yang menjadi kan. Karena luas operasi. Jadi semua termasuk, ya kan? Apa yang Bapak lakukan itu operasi. Semuanya itu operasi namanya. Di kantor kah, di rumah kah. Nah, cuma beda. Kalau di kantor operasi tentang perusahaan kan, kayak perusahaan. Tujuannya untuk menghasilkan laba gitu kan. Tujuannya efisiensi, produktivitas. Kalau di dewan beda lagi kan. Nah, ini dewan di fungsi pengawasan gimana tujuannya. Tergantung kita pikir kita kan. Kalau fungsi legislasi itu apa tujuannya pasti ada kan. Pak anggarannya apa itu masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan, ya nanti tujuannya. Tujuannya mencari laba, kan? Bagaimana meningkatkan kerja karyawan, ya kan? Nanti semua dengan operasi harus di riset. Kalau karyawan dikasih insentif, makin rajin enggak karyawannya. Nah, itu riset kan? Oh ternyata kalau karyawan kasih insentif ini makin rajin, kita kasih dan labanya besar, itu kita namanya riset tuh, ya kan? Namanya riset operasi. Beda-beda. Kalau di dewan gimana? Nah, bagaimana supaya anggota dewan itu aktif, rajin datang ke dewan kan? Nah, itu perlu riset kan? Kalau enggak, perlu riset. Kasih apa nih kira-kira nih supaya dewan anggota dewan rajin datang ke untuk rapat rajin kan? Itu perlu riset tuh. Kan dapat operasi kan? Oh kalau operasi misalnya datang rapat nih jarang datang kan? Bagaimana supaya mereka datang rapat? Nah, kita riset dulu. Tadi apa kendalanya kan? Kenapa tidak datang? Tanya dulu, ya kan? Kita penuhi gimana? Ada dampak ada bagi keadaan dewan rapat? Itu riset namanya. Itu namanya riset operasi. Kan tujuan supaya menghasilkan perusahaan yang bagus kan kalau hadir semua gitu kan. Nah, tapi mama masih banyak belum datang nih. Nah, berarti tugas kita apa kendalanya, ya kan? Nah, mungkin kita cari apa yang cocok supaya mereka datang gitu kan. Kita kasih insentif kasih ini kasih itu caranya. Itu perlu diriset namanya, perlu diteliti, dicari solusinya, dicari kebenarannya. Nah, gitu kan? Itu namanya riset operasi itu. Nah, paham enggak, Pak? Kayak gitulah ya. Jadi operasi luas ya, luas. Bisa di perusahaan, bisa di dewan, bisa di kantor, bisa di rumah tangga juga bisa. Buat juga bisa. Kayak dosen punya tujuannya ngajar nih. Apa tujuannya kan? Membuat mahasiswa pintar, paham apa yang diajarkan kan gitu. Ada kendala, banyak kendalanya. Apa metodenya? Ada pakai hijau, pakai ini kan. Mana yang lebih baik nih? Mahasiswa, bahasa suka pakai WA ya, pakai WA, gitu kan? Gitu, itu diriset dulu. Oke, WA, udah pakai WA karena misalnya Bapak Ibu tidak pengen dengan bergegas loh WA. Bagaimana nanti hasilnya bagus tak kira kan? Nah, kalau bagus berarti tidak masalah itu namanya riset operasi juga bagi dosen kan? Apa yang kita kegiatan itu ada tujuannya. Ya, kita rinci apa tujuannya apa kendalanya, apa kita butuhkan kan? Gitu. Itu namanya operasi, riset operasi itu. Itu buat pertanyaan awal gitu kan. Jadi apa tuh kinerja? Jadi ada namanya kita kan setiap kantor atau perusahaan itu ingin menghasilkan pegawai yang kinerja yang bagus kan. Langkah pertama itu kita perencanaan, merencanakan apa yang kita kerjakan, kan gitu. Kita merencanakan apa yang kita kerjakan, nah, kan gitu kan. Udah kerjaan, kita tetap ekspektasinya apa. Pak Ibu misalnya kerja di bagian anggaran, di bagian pengawasan dan tiga mesti pasti punya ekspektasi kan. Pasti punya ekspektasi. Apa Ibu ekspektasi dari tugas Ibu tuh? Bapak kan? Di masing-masing fungsi tadi kan, itu pasti ada ekspektasinya. Buat ekspektasi, oh saya mau gini gitu. Kemudian Ibu ini apa monitor ekspektasinya. Dimonitor tuh. Kan Bapak Ibu pasti punya anggota, punya anak buah lah, kan? Betul enggak, Pak? Punya anak buah enggak di sana?
Kan enggak kerja sendiri kan? Kan enggak kerja sendiri, pasti punya anak buah lah, kayak gitu kan. Kalau kata punya bawahan, gitu kan. Kalau Dewan gimana? Anak buah atau bawahan atau apa namanya? Ya kan, bawahan lain enggak? Maksudnya kan itu kan Bapak turun kerjaannya, terus tentukan ekspektasinya. Jadi nanti Bapak komunikasi anak buah Bapak, teman Bapak itu, jadi kerjanya segini kok, kita capai ini, ya kan? Oh tercapai standarnya gini kok, harus tercapai ini, gitu kan? Berarti Bapak udah tahu ekspektasi. Nanti Bapak monitor tuh, udah benar belum Bapak Ibu tunjukkan tugasnya. Terus saya dengan petunjuk kan, saya dengan SOP-nya, pas sesuai, gitu kan? Dinilai, berarti bagus nih, sesuai. Asli nggak memuaskan, berarti menilai kinerja, menilai ekspektasi itu kan. Kalau bagus kasih reward lah, kan gitu. Aja udah di reward, nanti malah tidak gitu kan. Itu namanya proses manajemen kinerja. Bagaimana kita meningkatkan kinerja pegawai itu ada prosesnya, ya kan? Ada prosesnya, ada caranya untuk kita meningkatkan kinerja atau caranya. Jadi pertama perencanaan dulu. Apa rencana kita? Rencanakan setiap pegawai itu, setiap atasan itu pasti punya bawahan. Kita berencana pekerjaan kita, ya, punya bawahan apa? Oh ini kasih tugas pada bawahan kita kan? Dapat ekspektasi mereka. Apa ekspektasi kita untuk karyawan tuh? Nanti hasil segini, gini. Itu kita ekspektasi kita kan? Anak kerja sesuai petunjuk ini ya. Kita kan? Kita monitor tuh, jangan kita tidak monitor. Kita awasi, teman-teman awasi, pengawasan kan? Kita monitor tuh apa yang kita lakukan kepada bawahan kita tuh. Udah belum sesuai dengan petunjuk. Awasi, monitor. Kalau udah sesuai berarti bagus kan? Pasti bagus kan? Baru kita reward. Kita nilai bagus. Kita buat PR reward. Itu dia proses kinerja. Ya kan? Rata-rata memang segitu. Semua itu namanya riset operasi juga, riset operasi kan. Bagaimana kita meningkatkan kinerja anggota dewan, bagaimana kita meningkatkan itu pakai riset operasi, gitu kan? Apa yang cocok, apa metode yang cocok, gitu kan? Yang penting Bapak yakin semua instansi itu menginginkan kinerja yang baik kan? Betul enggak? Operasi yang efisien dan efektif, kan gitu. Itu pasti tuh ya. Cuman untuk kesana itu perlu teori kan, perlu perencanaan, kan gitu kan. Beda-beda kan. Nah, itulah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya cukup sekian itu ya. Jadi nanti pesan Bapak saya sampaikan, ya kan? Tadi itu ya tadi kita nih biasa aja kuliah kan. Kalau kita tidak ada kuliah ada tugas umpamanya yang tidak bisa ditinggalkan, ya izin kan, ada surat izinnya kan, tinggal dipoto aja kirim ke WA, tidak masalah kan, tidak perlu ke kampus, jawab ke kampus tuh, ya kan, foto aja kan udah pakai WA deh kan. Nah, kalau mau ketemu Bapak silakan, boleh Bapak welcome. Kalau ketemu di kampus boleh, ya kan, tidak boleh berkerumun kan, tidak boleh berkerumun soalnya kan, tidak boleh social distancing kan. Buat silakan, mau kampus silakan. Oh di kampus ekonomi, silakan Pak Munawar, silakan. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Bagus sekali tadi apa yang Bapak sampaikan gitu kan. Alhamdulillah bisa kita pahami gitu kan. Mungkin nanti ke depannya lebih baik lagi gitu kan dalam hal itu. Jadi ada sedikit Pak tadi yang mau saya kasih tahu bahwa ada jadwal tadi di pagi tadi sekitar jam 8-an memang dulu awalnya sih, ini saya cerita sedikit Pak ya, cerita sedikit bahwa yang membuat kelompok itu bukan kita Pak, yang memanggil grup gitu kan, itu biasanya memang dari pihak akademisi gitu kan, dari pihak akademisi yang membuat memasukkan grup kita ke pribadi-pribadi gitu kan. Memang tadi pagi memang kita ada terlewatkan satu mata kuliah gitu kan, kalau tidak salah dosen apa ya, lupa saya tadi itu, biasanya kan kadang kan ada juga teman-teman nanya kita masuk apa enggak, saya bilang dalam hal ini gitu kan biasanya yang membuat suatu grup itu sekretariat, macam hidup Bapak itu kan, yang membuat itu sekretariat. Cuma yang grup dari pagi kita enggak ada Pak gitu kan, seperti itu mungkin hanya masukan aja kan gitu kan Pak kan, bisa sih kita buatkan, memang ada nomor handphone itu kan, cuma kan tidak enak juga kan gitu kan, takutnya nanti ada prosedur-prosedur yang menyalahi gitu kan. Cuma tidak masalah, mungkin dengan waktu nanti. Terus yang kedua kita Bapak sampaikan juga, kalau misalkan apalagi yang namanya classroom gitu kan, saya pun sendiri pun ada kebingungan juga dalam cara pengumpulan tugas juga gitu kan. Mungkin nanti kalau misal agak susah menggunakan classroom juga, mungkin pakai PDF maupun foto di via WA,
apakah ke pribadi Bapak, apakah ke grup gitu kan. Kalau misal pun ada kita Pak, ada kesusahan juga di classroom gitu kan, ya artinya kita di grup sendiri aja lah, di grup WA sendiri macam seperti ini gitu kan. Nah, artinya bukan mengabaikan aplikasi classroom, tidak, tetaplah gitu, seperti itu. Karena classroom juga pun bagus juga di kalau kategori banyak sekali kan, apalagi Bapak kan jam terbang kan tinggi juga kan, mengajarkan mahasiswa-mahasiswa lain juga gitu kan, seperti itu. Mungkin hanya itu aja sih Pak yang ya, nanti yang ketinggalan itu nanti bisa dirapel bulan depan. Nanti ya betul. Bapak suruh Bu Rikola aja yang buatkan ya. Bukan kan yang buat Bu Ya Rikola. betul. Ya betul. Yang buatkan grupnya. Nanti kalau Bu dosennya. Kemudian Bapak dibuat Bu Rikola. Kalau buatkan nanti kan kan udah berkomunikasi Bapak semua nih kan. Udah tahu nomor HP-nya. Sebenarnya dosen-dosennya enggak tahu nomor HP Bapak, enggak tahu nomor WA-nya sudah buat grup kan. Kalau kami tahu nomor WA Bapak itu dari awal sih udah kami buatkan grup semuanya kemarin kan. Di kami kan dari jurusan manajemen enggak tahu nomor WA semua nih. Ini yang buatnya Bu Rikola nih, buat apa nih buat grup nih Bu Rikola. Memang Bapak dapat tolonglah buatkan grup nih. Bapak ini enggak tahu nomor WA semua mahasiswa nih. Yang awalnya Bu Rikola. Maka dari Bu Rikola tuh Bapak tahu dari Bu Windy kan buatkan grup. Nanti habisnya Bu Windy kan? Habisnya Bu Windy. Bu Windy kan yang lagi informasi. Habis ini Bu Windy jam berapa? Jam 2 ya? Ya jam 2. Ya, kayaknya kalau mau bertemu silakan. Kapan bertemu Bapak welcome ketemu. Kampus nggak boleh, di luar nggak boleh, silakan. Nggak perlu itu. Ya, asal pakai masker ya. Kalau kampus pakai masker aja ya. Dia boleh, silakan kapan ketemu Bapak welcome. Nanti kalau langsung tamu bisa Bapak jaga bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Kan kita bisa berbicara singkat lah. Bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Nah, itu kan bisa. Kalau udah tahu nanti gampang kok Google. Nggak payah. Simple Google Classroom itu simple. Langkah pertama Pak. Langkah pertama Bapak buka Google, ya kan? Google Classroom di download bisa. Di HP download juga boleh. Google Classroom bisa di download di HP juga bisa. Google Classroom di HP di Play Store. Google Classroom. Nah, kalau di laptop langsung di Google itu ya Google Classroom. Daftar ke email daftarnya. Bapak punya email kan? Nah, kan? Nah, jadi begitu. Nah, atau mau Bapak tunjukkan sekarang cara buatnya. Bapak tunjukkan sekarang ya. Bapak cepat sekarang Bapak coba ya. Bentar ya. Bapak coba sekarang ya, coba dulu. Nah nih, nampak Pak kan? Nampak kan? Nampak Pak? Nampak kan? Ini Google Classroom nih. Klik ya. Ketika Bapak ketik sini Google Classroom. Ketik gini kan? Iya kan? Klik gini. Nah, kan ada tanpa muncul. Gitu kan? Paman kita keluar dulu ya. Bapak keluar dulu. Send out. Maka gini. Maka gue kakak gini kan? Aduh, apa? Ini Google Classroom. Ini kan? Ini. Klik gini Pak ya, klik gini. Klik kayak gini. Nih. Bapak punya email dulu. Apa emailnya kan? Kakak nilai emailnya nih. Upload next, gitu kan? Nah, nanti udah otomatis jadi Google Classroom, enggak payah, Pak. Kan? Ini bisa MPI ya, Pak, MPI. Nah, kan ada kode, tadi Bapak kasih kode. Ini namanya kode kelas. Ini kode kelas, Pak. Bapak nanti dosen kan ngasih kode ini. Bapak di ini aja, kode ini gitu kan. Itu cara enggak payah, saya gini kan. Nanti ada kelas. Nih. Bapak cukup ini gabung ke kelas. Kan ada gabung ke kelas kan? Gabung ke kelas. Nanti kalau Bapak ke kota bisa ke rumah boleh. Bapak jadi rumah ya kan boleh. Rumah nanti ngajari kan. Di kampus nggak boleh. Apa ya simple sebenarnya Pak Google simple. Mudah sekali, nggak rumit itu.
Nah, itu Pak, enggak rumit sebenarnya. Pak. Jadi nanti buka di Google Classroom, Google ya, Google Classroom. Nanti Bapak sign up, daftar gitu. Sign up aja, sign up tuh daftar. Nah, Bapak daftar itu nama Bapak siapa, terus emailnya berapa, baru udahlah buka Google Classroom itu. Nah, kalau di Play Store kalau udah gampang Pak, di HP Android, di itu ya, langsung diinstal ya, download. Udahlah masuk situ kan. Tinggal nanti gabung kelas kan, buat kelas gabung kelas. Nanti dosen ngasih kodenya, udah terhubung dengan materi dosen. Nah itu lebih gampang loh Pak. Ya, kalau kayak Google Classroom itu tidak makan tempat di WA. Jadi kita enggak pakai, kalau WA kan penuh nanti kan. Bapak kan banyak tugas di WA, nanti juga pakai WA itu gabung-gabung hanya hang, ya kan? Nah, Google Classroom itu untuk mempermudah juga supaya kita pakai WA sehingga bisa menampung video, bisa menampung buku dan sebagainya. Kalau WA kan susah nanti, kalau video kan penuh nanti. Bayangkan Bapak mata kuliah semua di WA semuanya. Nanti pakai video semua, teks semua. Nanti kan dari Bapak bisa rusak. Jadi baru lagi banyak biaya kan. Memang sih enak pakai WA, tapi ada pasti bisa rusak HP, hang. Apalagi Bapak Dewan kan banyak gak koneksi kan, banyak gak simpan kan WA kan, banyak gak grup kan, maka pakai Google Classroom lebih bagus, lebih mudah. Tidak payah Pak, Bapak nanti coba aja nanti di sini di HP Bapak masing Google Classroom, atau di laptop boleh buka Google, nanti terus Google Classroom, nanti klik itu nanti tinggal sign up, daftar, udah sampai buka itu. Tidak ke WA, tidak pakai HP, tidak apa-apa. Dicoba-coba aja dulu, coba kan apa. Kalau coba, kalau belum bisa Bapak, ya kan? Nanti Bapak kasih panduan di grup aja, bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Ada panduannya, ikuti ya itu gampang, ya. Harus coba dulu kan? Kalau belum coba emang payah coba, dicoba dulu kan? Tapi kalau Bapak sih lebih suka ke WA memang, Bapak jarang kayak Google Classroom, jarang. Tapi Bapak tetap bisa kayak Google Classroom. Semua kita pelajari kan, tapi Bapak jarang. Kalau Bapak semua masuk ke WA Bapak, penuh WA Bapak tuh, tugas tuh kayak video lah, kayak macam-macam lah, penuh itu satu gitu kan. Itu Pak ya. Kayak kalau ada kita sudah sekarang, guys. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti apa yang Bapak sampaikan berikan dosen kan. Yang penting tugas itu biasanya tuh kumpulnya sebulan kemudian kan. Nah, kalau tugas tutup Pak ya, itu kalau tugas tumbuh harian sih semuanya kan semua kita kerjakan apa gitu. Tapi kalau yang tugas itu biasanya itu akhir semester atau bulan depan itu sesuai dengan kuliah kita gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi Pak ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat semua ya, jaga jarak 3M, pakai masker ya, cuci tangan dan social distancing itu perlu supaya kita sehat. Ya. Banyak minum vitamin C, minum madu, rajin olahraga, berjemur di matahari. Selamat kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa bulan depan Pak ya. Silakan untuk meninggalkan boleh.